Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Hukum Pidana dari kelas Hukum Keimigrasian B ingin memaparkan hasil dari diskusi kami yang bertema penyertaan tindak pidana. Anggota diantaranya saya sendiri, yaitu Badai Yogeswara, Direngrat Surya Manggala, dan rekan saya satu lagi, Yudi Saputra. Selanjutnya, sebelum memahami penyertaan tindak pidana, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari tindak pidana menurut KUHP. Tindak pidana menurut KUHP adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berupa larangan disertai ancaman berupa sanksi dalam suatu pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut tentunya. Terkait delik penyertaan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang jelas mengenai delik penyertaan ini, atau dalam bahasa Belandanya deelneming delicten. Yang ada hanyalah bentuk-bentuk penyertaan baik sebagai pembuat atau dader dalam bahasa Belandanya maupun sebagai pembantu atau medeplichtig dalam bahasa Belandanya. Namun, ada pendapat yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Tetapi, dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana. Baik, kita selanjutnya membahas mengenai bentuk penyertaan tindak pidana. Bentuk penyertaan tindak pidana di dalam KUHP terdapat dalam pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 dapat dikategorikan 4. Yang pertama, pelaku atau dader dalam bahasa Belandanya, jadi seorang yang melakukan secara langsung. Penyuruh atau downplager dalam bahasa Belandanya, jadi seorang yang memerintahkan. Dan turut serta melakukan, dader atau medepliger dalam bahasa Belandanya, jadi seorang yang memberikan suatu fasilitas dalam bentuk sarana atau prasarana. Membujuk atau witloker dalam bahasa Belandanya adalah seorang yang memberikan suatu makar atau pembohongan, berita hoax atau informasi untuk kepentingannya sendiri atau kelompok tertentu. Dalam pasal 56 dapat dikategorikan jadi 2. Yang pertama, pembantu pada saat kejahatan dilakukan, yaitu orang yang melakukan pembantuan saat peristiwa pidana berlangsung. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Jadi seorang yang dimana melakukan perbuatan peristiwa pidana dengan tidak secara langsung. Jadi orang ini memberikan suatu bantuan kepada pelaku-pelaku untuk memudahkan peristiwa pidana berlangsung. Ya, pelaku atau pleger dalam bahasa Belandanya adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik. Perumusan delik ini yang dimaknai adalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang kedua, dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Hal ini yang dimaksud adalah menerima ancaman pidana paling berat daripada kategori penyertaan lain, karena dianggap yang melakukan peristiwa pidana secara langsung. Ya, berikut orang yang menyuruh melakukan atau downplager dalam bahasa Belandanya adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Hal ini dimaksudkan seorang itu diperintahkan atau dimandatkan secara langsung untuk memenuhi kepentingannya atau memperlancar suatu perencanaan yang dibuatnya. Dengan demikian, ada 2 pihak, yaitu pembuat langsung atau manus ministra auctor psychus dalam bahasa Belandanya, yaitu seorang yang disuruh melakukan tindak pidana, dan pembuat tidak langsung atau manus domina atau auctor intellectualis dalam bahasa Belandanya,
adalah seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana. Hal ini ada unsur-unsur pada downplagger. Yang pertama, dengan perantara orang lain sebagai alat. Yang kedua, orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan atau tanpa tanggung jawab. Di dalam downplagger terdapat dua ciri penting yang membedakannya dengan bentuk-bentuk penyertaan yang lainnya. Yang pertama, melibatkan minimal dua orang, di mana satu bertindak sebagai aktor intelektualis, yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dan pihak lain bertindak sebagai aktor materialis, yaitu orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan. Yang kedua, aktor materialis adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya, karena dalam dirinya terdapat hal-hal yang merupakan alasan pemaaf. Alasan-alasan pemaaf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, orang ini tidak dapat dianggap cakap, tidak dianggap dewasa dalam melakukan suatu perbuatannya, dan tidak paham secara keilmuan untuk melakukan suatu perbuatan yang dianggap benar atau tidaknya. Yang kedua, karena cacat mentalnya atau cacat jiwanya. Hal ini mempengaruhi kondisi psikis seorang dalam melakukan berpikir. Orang yang turut serta, orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Hal ini seperti contohnya, si A dan si B melakukan suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini adalah pembunuhan berencana. Si C adalah orang yang dapat dikategorikan sebagai turut serta. Nah, si C ini memberikan suatu fasilitas berupa sarana maupun prasarana. Sarana seperti berikan mobil ataupun informasi yang memberikan kemudahan kepada si A dan si B melakukan suatu peristiwa pidana. Syarat downplagger. Hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sadar untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini seperti melakukan suatu kegiatan yang dimaksud adalah kerjasama, tapi secara pasif. Jadi orangnya itu umumnya tidak melakukan kontak fisik dalam hal peristiwa pidana. Yang kedua, ada pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Dalam hal ini, membantu melakukan suatu peristiwa pidana secara utuh dengan bentuk fisik, yaitu tangan, dengan pukulan, dengan membunuh, menusuk, dan lain-lain sebagainya. Manjur atau wetoker dalam bahasa Belandanya. Orang yang manjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya yang disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur. Adapun di sini syarat-syarat penganjuran yang dapat dipidana adalah: yang pertama, adanya kesengajaan menggerakkan orang lain. Yang kedua, menggerakkan dengan sarana atau upaya seperti imitatif. Yang ketiga, putusan kehendak pembuat material ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut. Yang keempat, pembuat material melakukan atau mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan. Yang kelima, pembuat material dapat dipertanggungjawabkan penganjurannya yang gagal tetap dipidana berdasarkan pasal 163 bis dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Baik, penjelasan yang terakhir mengenai pembantuan atau medeplichting dalam bahasa Belandanya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua macam, yaitu yang pertama, pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Hal yang pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP secara jelas atau spesifik. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta atau medeplichting. Namun perbedaannya terletak pada yang pertama, pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang, sedangkan pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. Yang kedua, pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberikan bantuan tanpa disyaratkan harus kerjasama dan tidak bertujuan atau berkepentingan sendiri. Sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana dengan cara bekerjasama dan mempunyai tujuan sendiri. Yang ketiga, pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana. Hal ini tercantum dalam pasal 60 KUHP. Sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. Yang keempat, maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiganya, sedangkan turut serta dipidana sama. Yang kedua, pembantuan sebelum kejahatan dilakukan. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Kesempatan dengan memberikan peluang untuk seseorang melakukan kejahatan. Sarana dengan memberikan alat yang digunakan untuk mempermudah kejahatan itu. Keterangan dalam memberikan ucapan yang berupa nasihat kepada orang lain untuk melakukan kejahatan. Contoh, kesempatan. B berniat membunuh A. A dan B naik taksi bersama yang dikenakan oleh C. Pada saat di jalan B melaksanakan aksinya, C memberhentikan taksinya pada saat B membunuh A. Hal ini berarti C telah memberikan kesempatan kepada si B untuk melakukan tindak kejahatan. Contoh, mengenai sarana, A berniat membunuh B. Terjadi kontak fisik. Mereka bertengkar dan berkelahi. Pada saat itu, C datang memberikan pistol kepada A. A menggunakan pistol itu untuk menembak mati B. Dalam hal ini, C telah memberikan alat yakni berupa pistol kepada si A untuk mempermudah atau memperlancar aksi A. Contoh keterangan, A berniat membunuh B. A tanya kepada si C mengenai tempat tinggal si B. C memberitahu A di mana B tinggal. Di sini C telah memberikan keterangan kepada si A dengan memberikan alamat tempat tinggal B. Bentuk-bentuk pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembantuan aktif dengan melakukan perbuatan aktif atau fisik. Contoh pada kasus pemerkosaan, membantu memenggang kedua kaki korban. Dalam hal ini, secara garis besarnya, pembantuan yang dilakukan secara langsung. Yang kedua, pembantuan pasif atau non-fisik. Pembantuan dengan tidak melakukan perbuatan aktif. Contoh, kasus pembobolan ATM. Satpam setempat mengetahui hal tersebut dan diam saja. Dalam hal ini, pembobolan dan satpam ini itu pada saat melakukan atau maksud saya melihat suatu keadaan yang memungkinkan peristiwa pidana, tapi dia pasif, diam-diam saja, maka hal tersebut dapat dilakukan tidak pidana. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ucapan yang tidak berkenan. Kami akhiri dari kelompok kami, kelompok 7, Hukum Pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.